Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Manfaat perdagangan internasional: 1. Menjalin persahabatan antar negara. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. 3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 4. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 5. Transfer teknologi modern. Faktor pendorong perdagangan internasional: kebutuhan negara dan masyarakat, perbedaan sumber daya alam, meningkatkan kualitas sumber daya, meningkatkan pendapatan negara, perluasan target pasar, perbedaan iklim, perbedaan selera, transportasi antar negara, mencari dukungan luar negeri. Faktor penghambat perdagangan internasional: keamanan suatu negara, rendahnya sumber daya alam, peraturan politik anti-dumping, mata uang berbeda antar negara, kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah, kurs mata uang tidak stabil, organisasi regional, peperangan, pembatasan impor dan penetapan tarif, proses pembayaran sulit dengan risiko besar. Teori perdagangan internasional ada dua, ada teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Keunggulan mutlak dalam produksi barang terjadi karena biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya secara mutlak lebih murah dari negara lain. Kemudian keunggulan komparatif merupakan ada kalanya suatu negara memiliki keunggulan mutlak dalam menghasilkan semua jenis barang yang diperdagangkan. Namun selalu ada potensi keunggulan yang dapat diperoleh dalam perdagangan internasional selama biaya relatif untuk memproduksi barang antara sebuah negara dengan negara yang lain berbeda. Contoh kasus teori keunggulan mutlak. Ini contoh kasus teori keunggulan mutlak. Ada negara Indonesia dan Jepang. Hasil kerja persatuan output, jadi beras dan motor. Indonesia menghasilkan 80 ton per hari, sedangkan motornya 80 unit per hari. Untuk Jepang menghasilkan 40 ton per hari, sedangkan motornya menghasilkan 160 unit per hari. Dasar pertukaran dalam negeri: 1 ton beras mengorbankan 1 unit motor. 1 ton beras mengorbankan 4 unit motor. Dasar tukar dalam negeri: 1 unit motor mengorbankan 1 ton beras, 1 unit motor mengorbankan 1/4 ton beras. Indonesia unggul dalam produksi beras daripada Jepang. Jepang unggul dalam produksi motor daripada Indonesia. Contoh kasus teori keunggulan komparatif. Indonesia, TV dan motor. Indonesia TV 80 unit per hari, motornya 80 unit. Sedangkan Jepang 120 unit per hari, motornya 160 unit. Dasar tukar dalam negeri: 1 TV mengorbankan 1 motor. 1 TV mengorbankan 1,3 motor. Dasar pertukaran dalam negeri sama ya, 1 motor mengorbankan 1 TV. Sedangkan di sini 1 motor mengorbankan 0,75 TV. Jepang unggul pada kedua jenis produk dari Indonesia. Keunggulan tertinggi pada produksi motor. Indonesia lebih lemah dari Jepang dalam 2 jenis produk. Kelemahan terkecil pada produksi TV. Keuntungan perdagangan internasional:
penghematan biaya produksi, memenuhi kebutuhan di dalam negeri, kerjasama antar negara, meningkatkan sumber penerimaan negara. Kerugian perdagangan internasional. Ketidakmampuan beradaptasi di pasar global menyebabkan perekonomian negara terpuruk. Produksi dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan barang impor akan ditinggalkan konsumen. Jenis-jenis perdagangan internasional. Ekspor, yaitu kegiatan menjual barang ke luar negeri. Yang kedua, impor, kegiatan membeli barang dari luar negeri. Barter, transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Kemudian berikutnya konsinyasi, transaksi dengan sistem menitipkan barang. Yang berikutnya package deal, membuat perjanjian dagang dengan suatu negara. Yang berikutnya border crossing, perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan. Border crossing ada dua, ada sea border crossing dan overland border crossing. Sea border crossing, perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, overland border crossing, perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Macam-macam kebijakan ekspor impor dalam perdagangan internasional. Kebijakan ekspor ada diskriminasi harga, pemberian premi, dumping, politik dagang bebas, ada larangan ekspor. Sedangkan kebijakan impor ada kuota, tarif, subsidi, dan larangan impor. Jenis-jenis kebijakan ekspor. Diskriminasi harga merupakan penetapan harga suatu barang yang berbeda di masing-masing negara. Kebijakan premi adalah salah satu bentuk kebijakan perdagangan internasional yang diambil oleh pemerintah demi memajukan ekspor. Dumping merupakan penetapan harga barang ekspor yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga barang tersebut di dalam negeri. Politik dagang bebas adalah suatu kondisi di mana masing-masing pemerintah negara memberikan kebebasan dalam kegiatan ekspor dan impor. Larangan ekspor adalah kebijakan satu ini mengacu pada pelarangan ekspor untuk barang tertentu ke luar negeri. Jenis kebijakan ekspor. Kuota berarti jumlah total suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu dan telah diprediksi sebelumnya. Kebijakan tarif merupakan penetapan tarif yang terbilang tinggi untuk impor barang-barang tertentu supaya daya saing barang produksi dalam negeri meningkat. Subsidi adalah kebijakan pemerintah melalui pemberian bantuan kepada produsen dalam negeri agar dapat menjual produknya dengan harga yang murah. Larangan impor adalah kebijakan perdagangan internasional yang melarang secara mutlak impor komoditas tertentu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.